ketika Nabi itu menziarahi kubur ibunya, beliau menangis. Dan orang-orang di sekitar Nabi tentu ikut menangis. Jadi kalau menangis itu fitrah, nggak apa-apa. Curhat, nggak apa-apa. Tetapi kalau berharap sesuatu dari kubur, wah itu sudah syirik gitu ya. Jadi kalau misalnya nangis, nggak berlebihan nangisnya, itu memang fitrahnya seorang manusia, lembutlah hati dia gitu. Ya, kurang lebih begitu. Atas ketentuan Allah, aku bersyukur, berterima kasih. Banyak sekali pembelajaran hidup yang Allah Mas berikan. Ranika dan Rania, mereka bekerja keras, Mas. Rangga terkadang tidak punya percaya diri seperti ibunya. Si bungsu, alhamdulillah cukup bisa menjaga dirinya. Walaupun aku tidak paham pergaulan anak-anak muda zaman sekarang. Ning, kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa nggak ada yang nemenin sih? Kadang-kadang aku nggak tahu harus bagaimana dan berbuat apa saat menghadapi anak-anak, terutama ketika mereka lagi bertengkar. Tapi kan kita nggak tahu orang yang kayak gimana, bisa langsung percaya apa nggak bisa langsung gitu. 2 minggu, sebulan lo ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Astagfirullah. Tapi aku selalu ingat, selalu mengatakan, jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Aku kangen. Sedih banget ya. Allahu Akbar. Ih, langsung aja lah. Ya. Wah. Aduh. Ini ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Kenapa lihat teasernya aja saya udah meleleh gitu ya. Pertama adalah setiap orang yang diingatkan kepada ibu ya, apalagi orang-orang seperti saya yang memang sibuk gitu. Jadi selalu ada terharu gitu. Jadi langsung ingat ibu, ingat ya Allah. Udah berapa lama nih nggak kontak ibu saya? Antum semua gimana? Sangat rezeki buat antum semua yang kemudian bisa masih bersama ibunya gitu. Saya aja ngelihat ini semua langsung, waduh, langsung ingat ibu gitu. Ini jago banget nih. Siapa yang bikinnya? Rudi Sujarwo ya? Aduh, Allahu Akbar, ADC. Nah, saya mendapatkan kesan baru dibuka dengan teaser, ini film pasti bagus. Apalagi ada, nggak objektif saya sangat subjektif melihat yang namanya Christine Hakim. Melihat mukanya aja karakternya, Allahu Akbar, keren banget itu. Iya. Belum ngomong baru ngelihat mukanya aja sebagai ibu yang kemudian merindu gitu, ibu yang kemudian sangat berharap gitu ya mendapatkan kenyamanan dengan membersamai anaknya, mendengar suara anaknya gitu. Ngeri. Coba ini pasti ceritanya ke sana. Saya belum lihat, tapi dari
saya lihat awalnya saya sudah sangat menyentuh. Coba dibacakan sinopsisnya seperti apa. Baik Ustadz, jadi film kali ini emang bikin banjir air mata banget nih Ustadz. Sinopsisnya tuh Ya. single mom yang bernama Rahmi dia mempunyai 4 orang anak, yaitu Ranika, Rangga, Rania, dan Hening. Semenjak suaminya wafat, Rahmi harus membesarkan 4 anaknya sendirian. Jadi Ustadz, film ini fokusnya pada perjuangan Rahmi yang hidup sendirian dan anak-anaknya yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Macam-macam konflik di tengah 4 bersaudara itu juga perlahan bermunculan. Si sulung yang akhirnya jadi tulang punggung keluarga perlahan nunjukin sikap otoriter ke adik-adiknya yang membuat perpecahan di antara mereka. Sampai akhirnya 4 bersaudara itu harus menghadapi takdir kehilangan ibu mereka untuk selama-lamanya, Ustaz. Ya itu dia. Satu orang ibu bisa ngurus 8, 10, 11 anaknya. Jadi 11 anak belum tentu tuh bisa ngurus ibunya. Itu tuh permasalahannya nih. Ini antum semua juga yang ada di studio, yang semua yang ada di rumah, Allah, kalau udah bicara ibu. Padahal ibu itu yang Rasulullah SAW juga sampaikan bahwa yang paling kalian harus pentingkan, prioritaskan dalam kehidupan tuh ibu. Coba baru ayah. Oke, apa yang mau dibahas? Oke, Ustadz. Jadi pertanyaan pertama itu untuk Ciniti. Nah, Ustadz, jadi ternyata film Gila Esok Ibu Tiada itu dari novel bestseller dengan judul yang sama karangan Nagiga Nurayati. Boleh dong Ustadz ditanyain ke Ciniti, bagian mana sih dari novel yang paling berhasil dihidupkan ke dalam versi filmnya, Ustadz? Saya nggak mau ngomong sama Ciniti dulu, saya mau ngomong sama kamu dulu. Bagian yang dihidupkan yang mana itu nanti kita bahas. Tetapi yang saya ingin bahas pertama adalah gini. Kenapa ibu ini menjadi penting ya? Karena bukan hanya permasalahan ibu itu melahirkan kita saja, padahal melahirkan saja sudah itu tuh resiko kehilangan nyawa loh. Ya kalian ini sebagai anak-anak kan kalian udah belum jadi ibu kan? Belum, Ustadz. Nah ini antum yang di rumah kalau sudah jadi ibu bisa merasakan bahwa betapa seorang ibu itu harus kemudian berjuang keras, bersabar untuk membesarkan janinnya, untuk kemudian resiko menahan sakit yang teramat sakit. Itu melahirkan itu sakit yang sangat sakit. Ya, yang laki-laki tidak bisa menahan sakit dari melahirkan. Itu sudah ada risetnya itu. Ya, bahwa perempuan itu bisa menahan lebih daripada seorang laki-laki menahan. Kenapa? Karena dipersiapkanlah seorang wanita bisa menahan sakit yang teramat itu karena mereka wanita itu harus melahirkan seorang bayi. Bayi itu makhluk Allah, kesayangan Allah. Jadi seorang ibu itu kalau kita pandang kemuliaan seorang ibu itu apa? Perjuangannya pertama untuk kemudian melahirkan. Setelah itu kebayang nggak? Kalian ini sampai sekolah sebesar ini gitu ya. Saya gitu. Allahu Akbar. Sabar. Ibu itu harus sabar. Dengan kasih sayangnya ibu itu membesarkan kita. Memberi kita bukan hanya permasalahan-permasalahan yang terbaik untuk jasadiah kita, tetapi juga adab kita. Tidak pernah kering lidah seorang ibu untuk selalu mendoakan anaknya. Setelah kita sebesar ini, setelah kita ini mahasiswa, mahasiswi, udah pintar-pintar, udah pada kerja semuanya. Setelah kita sukses, terus apa yang ibu minta? Nggak ada, kecuali membersamainya, kecuali menyenangkan hatinya, membanggakan hatinya. Nggak ada itu. Ibu minta balik apa yang telah ibu berikan sama kita. Nah ini yang penting. Ini yang paling penting, yang harus antum semuanya pahami gitu. Makanya kajian-kajian tentang ibu itu saya selalu nggak kuat. Kenapa? Karena kita sering kali lupa. Kita berpikir bagaimana kita sendiri, padahal ada seorang ibu yang hanya ingin kita menyapanya, yang hanya ingin kita itu memperhatikan, memperdulikan.
nggak perlu setiap hari. Allahu Akbar. Itu yang saya inginkan. Jadi Ciniti nanti dia nggak pernah tahu. Ciniti itu nggak pernah punya perasaan seperti ini. Ya lanjut. Ya, jadi pertanyaannya nih Ustadz, di film ini ada scene di mana anak-anaknya Bu Rahmi pada lupa Ustadz hari ultah ibunya. Pas mereka sampai di rumah Bu Rahmi buat ngerayain ultah, belum sejam nih Ustadz di meja makan, mereka malah ribut tentang masalah mereka masing-masing sampai Bu Rahmi ini sedih Ustadz. Nah Ustadz, jadi ini pertanyaannya ada dua. Sebenarnya durhaka nggak sih Ustadz kalau lupain hari ulang tahun ibu? Sama durhaka juga nggak kalau ribut sama saudara sendiri depan ibu sampai bikin ibunya tuh sedih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kue ulang tahunnya gede. Nih, Ning. Udah ada. Ibu, Apa kok repot-repot aku bawa kue berarakan? Ini maafin. Gak apa-apa sayang. Ibu juga minta maaf tadi pagi. Gak bisa nemenin kamu sarapan. Nah begini ya. Yang penting itu gini. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra itu sebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi beribadah pada Allah itu, ya kata Allah itu jangan kalian mempersekutukan. Jadi Allah tuh paling nggak suka kalian itu mempersekutukan Allah, syirik. Ya, itu dosa yang kalau kalian mati dalam keadaan syirik itu nggak diampuni sama Allah. Jadi sepenting itu kan. Nah kemudian wabil walidaini ihsan. Jadi sepenting itu bahwa kalian nggak boleh syirik, dan sepenting wabil walidaini ihsan, harus apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Coba penting banget berarti orang tua ini. Jadi betul-betul kalau kita pahami, oh Allah ingin menegaskan bahwa berbakti pada orang tua itu penting. Nah, tetapi secara prinsip ya, kita tidak juga terjebak ke dalam permasalahan teknis kayak misalnya aduh perayaan ulang tahun lah misalnya, ini bukan yang seperti itu, tapi intinya bagaimana sebetulnya hati seorang ibu tuh dijaga agar supaya dia nggak sedih, agar supaya dia itu tidak kemudian merasa ditinggalkan sama anak-anaknya. Itu yang paling minim. Padahal Allah ingin wabil walidaini ihsan, itu apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti itu berkhidmat. Berkhidmat sama orang tua. Kalau itu ayatnya diterusin, bahkan kita itu kan menyanggah orang tua aja nggak boleh, benar nggak? Dia orang tua bicara, kemudian kita nggak gitu, itu nggak boleh. Kita boleh tidak sependapat, tetapi tetap harus menjaga perasaan. Nah, itu sampai sedetail itu Al-Quran ya menyatakan. Nah, tadi pertanyaannya, apakah durhaka? Tidak, kalau seandainya hanya permasalahan teknis, aduh lupa, ya tidak. Tetapi yang durhaka itu apa? Yang tidak memperdulikan. Yang durhaka itu yang kemudian tidak kemudian menyenangkan hati orang tuanya. Nah di sini yang kedurhakaannya. Jadi bukan teknisnya, tetapi justru lebih ke esensinya. Nah apa yang dilakukan ketika anak-anak ini lupa? It's okay, tetapi seharusnya mereka kelupaan ini diganti dengan apa? Dengan bagaimana menyenangkan ibunya. Kalau ternyata datang di satu rumah kemudian di depan ibunya mereka bertengkar untuk siapa yang harusnya menjaga ibunya, ya pasti ibunya juga sakit hati dong. Ya kan? Pasti sedih dong. Nah itulah yang kemudian masuk ke dalam kedurhakaan tadi, membuat ibunya menjadi sakit hati, bahkan kemudian bersengaja untuk membuat ibunya sakit hati. Itu yang nggak boleh. Berarti bener ya Ustaz, kalau majas satu tetes air mata ibu itu sama dengan satu tetes api neraka. Ya itu kan tamsil ya, jadi majas itu ya. Tetapi intinya kalau misalnya kita lihat hadis ya, kalau lihat hadis, ridho Allah fi ridho al-walidain. Jadi ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada di dalam murkanya orang tua. Jadi itu hadis tuh. Jadi kalau misalnya kekuatan hadis kan tentu ya jangan sampai orang tua kita itu sampai akhirnya nggak ridho gitu. Nah untuk orang-orang tua juga, nah ini tadi buat anak-anak ya, buat orang-orang tua juga.
hati-hati, jangan sampai terucap, jangan sampai kemudian orang-orang tua ini kesal yang berlebih sampai akhirnya apa? Itu menjadi doa. Nah, itu berbahaya buat anak-anaknya juga gitu. Karena apa? Karena udah mah orang yang terdolimi ibu gitu ya, lagi sakit hati, udah mah ibu, doa ibu itu sama dengan doa Nabi untuk umatnya, kebayang nggak doa ibu untuk anaknya itu? Langit terbuka, ibunya kesel, kebayang nggak anaknya jadi kodok kali gitu ya. Sedih terus soalnya, saya jadi bercanda aja. Ya, lanjut. Oke, next question Ustadz. Jadi ada adegan yang lumayan menyentuh hati. Pas si Ibu Rahmi ini ziarah ke makam suaminya, terus Bu Rahmi ini nangis-nangis sambil curhat ke makam suaminya. Sebenarnya gimana sih Ustadz pandangan dalam Islam kalau numpahin perasaan ke makam itu termasuk perbuatan yang dilarang atau emang masih wajar-wajar aja? Selalu mengatakan sama aku, jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Ya sebetulnya kan gini, kalau nangis dalam batas yang wajar, curhat itu sebetulnya kan melampiaskan seandainya seseorang itu masih ada gitu, itu nggak ada masalah ya. Innamal amalu binniat, kecuali dia minta sesuatu berkubur, dia ingin mengubah segala sesuatunya kepada mayit, itu nggak boleh. Tetapi kalau dalam batas-batas yang wajar itu nggak apa-apa. Tapi kalau ratapan, jeritan yang kemudian melampaui batas itu nggak boleh. Ya, jadi intinya adalah pernah satu hari ya Nabi kemudian mendatangi kuburan ibunya. Ya, pernah kan dalam hadis tuh disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan zara an-nabiyyu kubra ummihi fabakka wa abka man haulahu. Ketika Nabi itu menziarahi kubur ibunya, beliau menangis. Dan orang-orang di sekitar Nabi tentu ikut menangis. Jadi kalau menangis itu fitrah, nggak apa-apa. Curhat nggak apa-apa. Tetapi kalau berharap sesuatu dari kubur, wah itu sudah syirik gitu ya. Jadi kalau misalnya nangis nggak berlebihan nangisnya, itu memang fitrahnya seorang manusia, lembutlah hati dia gitu ya, kurang lebih begitu. Oke, baik Ustadz.